Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya perkenalan diri dulu. Nama saya Muhammad Dahfa Habibi, mahasiswa KKI semester 5, dan di sebelah saya Robi Anwar, mahasiswa KKI semester 5 juga. Oke guys, jadi hari ini kita akan berbicara mengenai public speaking dalam dunia pendidikan. Jadi public speaking itu apa, urgensinya apa, goalsnya apa, akan kita bahas bersama di sini. Cekidot. Potong. Oke, jadi di sini saya sebagai penanya dan yang menjawab adalah saudara Robi ya guys. Oke, pertanyaan basic dulu nih. Apa sih public speaking itu menurut saudara Robi? Oke, baik. Public speaking itu adalah kondisi di mana kita itu sebagai manusia atau sebagai seseorang berbicara di hadapan publik, di hadapan diri sendiri mungkin ketika berlatih dan lain sebagainya. Ya, yang jelas intinya public speaking itu adalah suatu kondisi di mana saat kita itu berbicara apapun di depan banyak orang atau berbicara di depan sedikit orang dan lain sebagainya. Yang jelas kita berlatih untuk berbicara, membuat diri kita berbicara tentang apapun di hadapan apapun dan membicarakan tentang apapun. Mungkin kira-kira menurut saya tuh seperti itu sih. Selebihnya mungkin public speaking bisa lebih luas dibahas di pembahasan kita selanjutnya, tidak hanya mengenai pengertiannya. Kita tidak hanya mengupas public speaking dalam pendidikan itu dari sisi pengertiannya saja, tapi kita membahas public speaking itu secara lebih mendalam. Berarti simpelnya public speaking itu adalah seni berbicara gitu ya. Betul. Baik di hadapan publik yang banyak maupun publik yang sedikit. Oke, next. Bisa nggak kira-kira saudara Robi menyebutkan tujuan utama dari public speaking dalam proses belajar mengajar? Karena ini kan tadi temanya dalam dunia pendidikan. Jadi dalam dunia pendidikan itu tidak terlepas dari proses belajar dan mengajar. Nah, apa sih tujuan utama dari public speaking itu dalam proses belajar mengajar? Oke, baik. Dalam proses belajar mengajar atau dalam ranah dunia pendidikan, public speaking itu tentu sangat penting ya. Yang dimana public speaking ini pasti digunakan oleh seorang guru ataupun seorang murid. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuan utamanya untuk transfer of knowledge, yaitu transfer ilmu pengetahuan dari pengetahuan guru ke pengetahuan murid atau dari pengetahuan murid ke pengetahuan guru, dan murid itu juga belajar dari gurunya. Kenapa harus bisa berpublic speaking seorang guru itu? Karena ya kalau dia tidak bisa berpublic speaking, maka apa yang dia sampaikan atau ilmu yang akan disampaikan kepada seorang murid itu tidak akan bisa tersampaikan secara menyeluruh, dan murid tidak akan bisa memahami seorang guru yang tentunya tidak pandai dalam public speaking. Ya, itulah tujuan utamanya, dan ini sangat memudahkan siswa-siswa itu untuk memahami suatu proses pembelajaran, karena setiap guru itu memiliki gaya public speaking yang berbeda. Dari guru bahasa Indonesia mungkin public speakingnya yang lebih menggunakan kata-kata baku. Mungkin guru matematika bisa menggunakan bahasa matematika dalam menyampaikan materinya, berpublic speaking dengan bahasa matematika dan lain sebagainya. Bahkan guru IPA pun ada caranya sendiri untuk menyampaikan public speakingnya, menyampaikan ilmu pengetahuannya kepada siswanya dengan cara yang berbeda. Tentunya public speaking banyak gayanya lah, tapi tujuan utamanya tetap sama, yaitu transfer of knowledge. Betul. Jadi ada satu yang perlu digarisbawahi ya teman-teman, bahwa memang dalam dunia pendidikan khususnya guru itu memang harus punya skill public speaking, yaitu tadi seperti yang disampaikan saudara Robi, gimana nanti muridnya mau tahu tentang materi kalau gurunya aja nggak tahu cara nyampaikannya gimana. Kayak misalnya nyampaikannya sendat-sendat atau gimana, malah mungkin materinya itu penting tapi gurunya nggak punya skill public speaking, ya jadi sia-sia materi yang disampaikan. Kayak murid juga nggak dapat apa-apa jadinya. Jadi memang skill public speaking dalam dunia pendidikan itu memang harus dimiliki oleh setiap guru. Memang tujuan utamanya ya di situ, untuk transfer of knowledge. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara yang efektif untuk menyusun struktur pembicaraan dalam presentasi akademik? Oke, untuk menyusun tentunya setiap orang itu memiliki gaya. Tidak, jangan dipedulikan ya guys. Ya, lanjut. Untuk menyusun struktur tadi ya dalam public speaking akademik,
ini tentunya setiap orang tuh memiliki gaya yang berbeda-beda. Nah, kalau saya sendiri, saya memulai dari perkenalan diri saya, kemudian menyampaikan tema apa yang ingin saya sampaikan, kemudian saya menyampaikan latar belakang dari pembahasan saya, kemudian saya menyampaikan masalah utama atau permasalahan atau identifikasi masalah dari apa yang saya bahas. Kemudian saya menyampaikan pembahasan yang berupa solusi dan kesimpulan seperti itu. Mungkin secara urutnya seperti itu ya. Mungkin lebih dalamnya setiap orang tuh memiliki gaya yang berbeda-beda. Contoh seperti saya tadi saya sampaikan, saya coba contohkan dengan nyata ya di depan sini. Mungkin saya coba perkenalkan, nama saya Robianur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pemikiran saya, hasil dari opini saya, yaitu perspektif anggota pramuka terhadap pendidikan karakter yang ada di kota Samarinda. Mungkin seperti itu, nanti saya akan bahas masalahnya. Mungkin seperti di latar belakang itu terdapat beberapa hal yang harus kita sampaikan, dari hal yang paling umum sampai hal yang paling mendasar, dan mencapai inti dari permasalahan yang akan kita bahas. Contohnya seperti Pramuka adalah sebuah organisasi yang besar yang ada di Indonesia dan memiliki payung langsung dari kepresidenan atau dari pemerintah. Misalnya Pramuka itu diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 seperti itu. Kita bahas sampai mengkerucut di permasalahan yang ada di daerah kita, misalkan di Samarinda. Ya, bahwasanya di Samarinda juga memiliki kuartir daerah Kalimantan Timur yang bernama kuartir daerah Luhui Rahayu seperti itu. Contohnya kita bahaslah secara menyeluruh, enggak juga secara menyeluruh, intinya menggambarkan tentang apa yang ada di Pramuka Kalimantan Timur. Contohnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian identifikasi masalah. Nah, bagaimana identifikasi masalahnya itu ya seperti hal-hal umum juga. Misalkan permasalahan yang ada di Pramuka Kota Samarinda itu seperti apa, atau di Kalimantan Timur itu seperti apa gitu, kita bahas permasalahannya sampai selesai. Permasalahan di Pramuka Kalimantan Timur atau Kota Samarinda yaitu kurangnya minat dalam menjalankan Tri Satya Pramuka dan Dasar Dharma Pramuka. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kita harus menguatkan pengetahuan mengenai Tri Satya dan Dasar Dharma yang ada di Pramuka Kota Samarinda dan Kalimantan Timur, atau seperti itu kira-kira. Dan itu disampaikannya secara struktur. Kemudian dalam kita menyampaikan pun ada caranya ya. Ketika kita menyampaikan di depan orang banyak, hal yang paling sering kita alami itu ya gugup itu, atau apa ya, demam panggung biasanya yang kita alami seperti itu. Mungkin dalam public speaking. Kenapa kita juga bahas tentang pramuka yang lebih dekat? Mungkin pramuka tidak banyak orang sadari, itu lebih masuk kepada ranah pendidikan, tidak hanya organisasi yang ada di sekolah aja, tapi yang di luar pun juga masuk dalam ranah pendidikan. Bahkan banyak hal-hal yang bisa kita kaitkan dengan pendidikan seperti itu. Karena public speaking itu tadi, kita bisa mengaitkan banyak hal itu dalam dunia pendidikan. Contohnya seperti tadi. Dan kita lanjut, mungkin tidak terlalu lebar ya, kita lanjut tadi bagaimana cara kita menghadapi juga gaya-gaya dalam berpublic speaking. Contohnya tadi mungkin kita menghadapi demam panggung. Yang pertama kita harus cari tahu dulu apa yang membuat kita gugup. Misalkan kita gugup natap orang banyak nih, eye contact misalkan sama orang banyak, kita merasa sangat gugup. Ya caranya gampang. Kalau misalkan gugup seperti itu, kita lihat juga, jangan lihat matanya tapi lihat dahinya atau lihat telinganya, lihat kepalanya, atau kayak ngeburamkan mata. Kalau misalkan saya kan pakai kacamata, kadang saya lepas kacamata saya biar orang itu nggak kelihatan, jadi saya bisa menghindari gugup untuk melihat banyak orang. Mungkin dari saya seperti itu versi dari saya. Mungkin dari versi orang lain tuh bahkan bisa lebih banyak lagi ya, mungkin kira-kira seperti itu. Oke, sangat panjang sekali ya jawabannya tadi tuh. Jadi mungkin ya seperti itu terkait teknik dan strategi ya teman-teman semua. Jadi pertanyaan selanjutnya itu terkait penerapan public speaking ini. Nah, jadi gimana bagaimana sih peran public speaking itu dalam meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa? Karena kita kan mahasiswa nih. Betul. Jadi bagaimana peran public speaking itu
dapat meningkatkan kemampuan dari seorang mahasiswa. Oke. Peran untuk meningkatkan komunikasi ya Iya. antara mahasiswa. Nah, bahwasanya kita harus ketahui bersama dulu, kita ini sudah mahasiswa. Mungkin teman-teman yang menonton juga sudah mahasiswa. Jadi pentingnya kita tuh harus bisa berpublic speaking. Kenapa? Karena ya untuk menjalin komunikasi. Karena setiap fase pendidikan yang kita alami dan itu paling sering terjadi miskom itu saat masa perkuliahan. Saat masa menempuh pendidikan sarjana ataupun diplomat ya. Itu sering terjadi diploma ya. Lanjut. Diploma ya, itu mungkin sering terjadi miskomunikasi mungkin antara satu teman dengan teman yang lainnya, antara mahasiswa dengan dosen dan lain sebagainya. Itu sering terjadi miskomunikasi atau salah penyampaian. Misalkan permasalahan umum yang sering kita temui itu ketika kita ngechat dosen, "Assalamualaikum Pak, Bu, izin bertanya atau izin menyampaikan sesuatu, bahwasanya saya izin karena sakit apa segala macam." Panjang kita nyampaikan pesan long text, tapi dibalas apa sama dosen, "Lancang kamu ya." Ya kan itu jadi gimana jadi problem, jadi masalah yang dihadapi seorang mahasiswa, entah dosennya yang baperan atau pemilihan kata kita yang salah. Betul. Itulah pentingnya public speaking. Makanya kita harus belajar public speaking sedari mungkin sebelum masa kuliah lah. Jadi peran dari public speaking ini sangat penting, tidak hanya untuk menghindari miskomunikasi tapi juga untuk mengolah penggunaan kata kita dalam sehari-hari. Karena dengan penggunaan kata, pengolahan kata, terus penggunaan kata diksi juga itu bisa merubah perspektif orang, bisa merubah perasaan orang. Ketika kita menggunakan kata-kata yang baik, orang itu tentu akan merasa, oh ini kata-katanya bagus, enak banget didengar. Sedangkan kalau kita tidak pernah belajar dan kita kurang ilmu dalam public speaking, mungkin orang-orang akan menganggap kita ini apa sih, anak kampung gitu, tidak belajar, dan kita tuh bakal dianggap sebagai orang yang udik gitu, bahasa orang kita udik ya, atau mungkin ada katro, mungkin ketinggalan zaman. Bahkan yang lebih parah tuh ada bahasanya itu pembualan. Nah, itu mungkin kita bakal dicap seperti itu kalau misalkan kita tidak bisa public speaking gitu ya. Cuman public speaking ini dalam artian itu bukan ketika kita berbicara tuh tersendat-sendat, tapi public speaking yang baik itu ketika kita bisa menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan, dan itu pun tersampaikan kepada orang yang menerima informasi dari kita, seperti itu. Karena itulah pentingnya itu peran public speaking bagi kita sebagai mahasiswa ya dalam menempuh pendidikan selanjutnya. Karena kita sebagai mahasiswa juga tidak hanya berbaur dengan teman-teman di kampus, tidak hanya berbaur dengan dosen, tetapi kita juga berbaur dengan masyarakat. Itulah pentingnya kita belajar public speaking, dan kita pun harus menjaga kata-kata kita pas kita terjun ke masyarakat, bahwa kata-kata dan adab seperti itu. Makanya perlu public speaking. Public speaking kita bagus, kita menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, masyarakat akan senang mendengarnya. Oh ini bagusnya penyampaiannya, oh sopan sekali ya. Jadi kita bisa diterima oleh masyarakat dengan hati yang lapang. Kalau misalkan kita nggak tahu public speaking apa segala macam, tiba-tiba ngomong dengan intonasi yang tinggi, ya masyarakat nggak suka, bakal marahnya nggak sih? betul. Ya kan, bakal diusir Anda. Jadi makanya belajar. Nih, baca nih, belajar. Kamu ngedit. Oke, tadi itu public speaking dalam dunia mahasiswa. Nah, sekarang dalam dunia pekerjaan, khususnya guru atau dosen. Nah, ini terkait tentang tantangan. Jadi mungkin saudara Robi bisa memberikan solusi juga. Ini sekali lagi perspektif dari saudara Robi ya. Oke, baik. Belum. Belum. Ini. Gak sabaran gini guys. Oke, apa saja tantangan yang dihadapi guru atau dosen dalam menyampaikan materi melalui public speaking? Kesulitannya mereka apa ya? Kesulitan ya. Oke, mungkin dari perspektif saya aja nih, pandangan pribadi, tidak ada menyinggung pihak manapun. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita udah klarifikasi dari Kita awal. klarifikasi. Mungkin beberapa hal yang saya lihat ya, atau sepengalaman teman-teman juga yang merasakan
mungkin ada beberapa dosen itu yang memiliki hambatan dalam berkomunikasi atau dalam berpublic speaking. Contohnya seperti dia tuh seorang dosen, tetapi dia ketika menyampaikan materi itu merasa kayak bukan kesulitan sih, dia menyampaikan kayak setengah-setengah. Misalkan menjelaskan tentang contohnya balapan kah atau MotoGP ini, contoh saya contohkan sedikit mungkin. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang balapan. Oke, balapan itu adalah bla 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 bla. Terus beliau diam. Itu ada jedanya kayak sakta gitu dalam gorip. Dia sakta. Dia diam beberapa detik gitu terus lanjut lagi ngomong. Jadi kayak ya ini beliau tuh posisinya sedang menyampaikan materi bukan sedang mengaji ya. Jadi memang beliau memperhatikan tajud-tajudnya tuh, ada goripnya diperhatikan juga, sakta tuh jadi berhenti sejenak, dan itu kadang membuat kami heran ya, beberapa dari kami tuh heran kenapa beliau menjelaskan setengah-setengah gitu, dan apa yang beliau sampaikan setelah stop tadi itu berbeda dengan yang setelahnya. Ketika beliau menyampaikan MotoGP bla 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 stop, dia lanjut formula itu begini. Nah, seperti itulah contohnya, mungkin itu mungkin terpotong jadinya ya. Terpotong pembahasannya beliau, entah apa yang dialami beliau ya. Ini tidak menyinggung pihak manapun, dan sekali lagi kami. jangan somasi kami. Ya, ini tidak masuk, ini hanya menjadi contoh sebagai pembelajaran, dan mungkin itu permasalahan yang pertama ya, mungkin yang menjadi hambatan bagi dosen atau guru dalam mengajar. Kemudian ada lagi itu permasalahan yang dihadapi tentunya lebih ke jalur komunikasinya. Mungkin ada dosen yang memang public speakingnya bagus, tapi penggunaan katanya itu tidak tepat kepada mahasiswa. Ada yang bahasanya terlalu biasa, ada pun yang terlalu ilmiah, dan itu kadang tidak membuat kami itu paham. Lebih ke situ. Nah, jadi permasalahan-permasalahan inilah yang menjadikan miskomunikasi antara transfer of knowledge antara mahasiswa dan dosen atau guru dengan murid. Jadi ya solusi yang harus kita lakukan adalah lebih ke adaptasi. Kita harus beradaptasi, entah itu guru atau dosen itu harus beradaptasi dengan kondisi sekitarnya, karena ya ini bukan pada zaman yang dia alami, tapi zaman yang akan mendatang. Jadi ya perkembangan setiap zaman tuh pasti ada perubahan, yaitu development, pasti ada pengembangan ya. Bahkan ada juga namanya penelitian research of development. Nah, itu dia. Penelitian tentang pengembangan kan. Jadi ya tidak hanya penelitian yang berkembang, tapi dunia juga berkembang. Bahkan gaya kita dalam menyampaikan sesuatu pun berkembang. Bahkan gaya belajar pun kita berkembang. Bahkan ketika saya mengerjakan tugas ini berkembang. Kita menggunakan media seperti itu. Jadi karena ada perkembangan dunia tadi, maka guru dan dosen itu harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Ketika mahasiswa itu lebih nyaman atau lebih enak menggunakan bahasa yang biasa-biasa atau bahasa lebih sokap, bro, asik, kita hari ini belajar ini ya, teman-teman tuh bakal merasa ada yang senang, ada juga yang tidak, seperti itu. Tapi kemungkinan besar akan merasa nyaman sih dengan dosen yang sokap atau lebih so asik gitu, karena kita nyaman juga komunikasinya. Mungkin dengan penyampaian bahasa-bahasa sepertinya, atau dengan penyampaian public speaking yang enak didengar, yang lebih akrab, lebih kekeluargaan lah, family friendly, itu mungkin lebih enak diserap oleh mahasiswa, dan mahasiswa juga akan lebih excited untuk mendengarkan dosen dalam menyampaikan materinya. Mungkin kira-kira seperti itu. Panjang banget ya ini. Iya. Karena memang pembahasan tentang public speaking ini sangat kompleks, apalagi dalam dunia pendidikan. Betul. Nah, oke. Karena pertanyaannya sudah habis, jadi saya di sini mau menyimpulkan sedikit bahwa memang public speaking itu seni berbicara kita kepada orang, mau itu orang banyak ataupun yang sedikit. Betul. Jadi public speaking itu sangat diperlukan di berbagai bidang, mau kedokteran, mau militer, mau marketing, pendidikan. Apalagi pendidikan itu sangat penting. Nah, jadi public speaking itu memang kalau bisa ya dijadikan soft skill oleh setiap orang, karena enak banget kalau setiap orang itu punya skill public speaking, dia bisa menyampaikan sesuatu dengan mudah gitu. Nah, terus juga salah satu metode lah, bukan metode sih, step dari saya supaya bisa kita public speaking di depan orang tuh, mungkin ya kita bisa kuasain materinya dulu, karena dengan kita kuasain materi kita tahu mau ngomong apa. Betul. Nah, terus juga sebagai mahasiswa
atau sebagai guru bagi mahasiswa dulu deh. Kan mahasiswa tuh tingkatnya udah di atas siswa, maka dia harus lebih up level lagi, lebih lebih improve di bidang akademik. Jadi memang harus lebih, salah satu contoh hal yang memang harus dilebihkan atau yang membedakan antara siswa dengan mahasiswa itu biasanya kelihatan dari public speakingnya, seperti itu. Dan juga sebagai guru, nah guru ini kan pengajar, memberikan ilmu. Jadi kalau misalnya guru itu tidak punya skill public speaking, ya dia nggak bisa menyampaikan materinya dengan kompleks. Jadi kayak maksudnya penyampaian materinya jadi setengah-setengah atau bahkan mungkin tidak tersampaikan isi materinya. Jadi kasihan siswanya, yang siswa itu penuntut ilmu, dia perlu ilmu, malah dapat ilmu yang setengah-setengah atau bahkan nggak dapat apa-apa. Jadi kayak cuman dapat absen doang di kelas. Nah jadi memang public speaking dalam dunia pendidikan itu sangat diperlukan, dan kalau bisa kita sebagai mahasiswa atau yang sudah menjadi guru mungkin harus punya skill public speaking gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja sih dari kami. Tuh lihat sudah 21 menit, ntar lagi. Udah 20 menit. Sudah sesuai standar UAS dari Miss Rega. Oke, berarti ini kira nilainya A berarti. Ini no cut no edit kok Miss, santai aja kita. Aman. Oke, jadi mungkin itu aja dari kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Sekali lagi apapun yang kami sampaikan tadi itu subjektif atau menurut perspektif dari kita masing dari kita sendiri gitu. Jadi memang jadi kita minta maaf kalau ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau nggak like, comment, subscribe, HP-mu rusak. Nanti ke HP Wildan. Wildan itulah.